Silahkan Hasna, Assalamualaikum teman-teman. dimulai dengan A. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, kalau bisa dalamnya tidak dua kali. Coba diulang lagi. Saya ulangi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lagi. Dalam lindungan, dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah misalnya. Ganti kosakatanya. Coba diulang lagi. Saya ulangi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kok berada pada sih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah. Ulangi. Ini semoga kita dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah, saya ulangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah segitu aja doanya. Eh, masih ada Ustazah, Terus cuma itu artinya belum terlalu hafal. coba dibaca dulu aja. Dilanjutkan aja Ustazah. Iya, dibaca aja nggak apa-apa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi' warzuqna Rabbana fahma. zidna. Jangan cepat-cepat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Warzuqona. Bukan warzuka. Warzuqona. Tetap bertajwid. Jadi nggak di kayak gunnah tidak perlu. Mad yang sampai 6 harokat tidak perlu. Tapi huruf, makhrajnya, sifatnya tetaplah. Jangan sampai warzuqa jadi warzuqa. Wow, tebal, bukan war. Ulangi. Saya ulangi. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman Zuko, wasi'a. zuko, bukan zuke. Warzuqna Kok, pakai kof, pakai o. warzuqna Hmm. warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Mm-mm. Allahumma rzuqna Sama tuh. Allahumma rzuq Kamu sadar dong, baca tuh sadar. Jangan baca mengikuti kebiasaan. Allah, Allahumma rzuqna fahman nabi Allahumma Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, الله اللهم فقهنا في الدين pelan-pelan, وعلمنا التأويل. pelan-pelan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم فقهنا في الدين Allahumma اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا wahlul 'au واحلل عقدة من 'uqa ألسنتنا 'uqa واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. khairul. Ulangi. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير Far, الوارثين. far. فر ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Dibaca Ustazah Iya, Fatihahnya. iya baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Wudu, cadel. إياك نعبد وإياك نستعين. Pelan-pelan. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kamu an'amta, jangan sampai an'amta. Ane. أنعمت. Ya. Satu yang paling menonjol adalah kamu sangat cepat-cepat. Jadi tolong lebih lambat. Ya, lebih lambat, lebih tenang. Terus yang berikutnya adalah aku mau nanya, kamu nih sering MC? Enggak usah. Sering ceramah? Enggak juga. Enggak. Cara kamu bicara itu lebih kayak orang lagi nge-MC. Cara kamu baca doa juga sama kayak orang lagi nge-MC. Jadi kayak MC lagi mengontrol audiens supaya mengkondisikan audiens gitu. Sebenarnya itu bagus ya, kemampuan kamu untuk jadi public speaker tuh udah ada. Cuma tinggal penempatan diri aja. Kalau memang kamu lagi diminta jadi MC, udah kamu banget nih, gayanya tuh udah oke. Kalau buat MC. Tapi kalau untuk yang lain perlu dilatih lagi. Misalnya kayak berdoa tuh jangan kayak MC. Supaya orang lebih berasa kayak
lagi memuji Tuhan, lagi mau kayak manja-manja sama Tuhannya. Jadi itu lebih kalem, lebih tenang. Jadi kayak Allahumma faqihna fiddin gitu. Nada baca doanya juga tuh turun. Kalau kamu kan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Jadi tuh kayak terlalu bersemangat. Jadi lebih kalem lagi. Lebih kalem, lebih syahdu, lebih tenang, terutama di bagian berdoa. Kalau untuk membangun emosional sebagai pembicara dan audiens supaya semangat, prima gitu, kayaknya kamu udah cukup oke. Cuma pas kalemnya itu kamu belum cukup dapet gitu ya. Aku berhusnuzon ini karena sesi pertama baru satu kali juga sama coach. Banyak salah di sesi pertama itu nggak apa-apa banget karena masih baru awal. Tapi tolong jangan awet. Jadi belajar untuk terus perbaiki. Gak apa-apa setiap pertemuan kamu banyak banget salahnya. Tapi usahakan jangan itu lagi salahnya, itu lagi tiap pekan sama kesalahannya. Jangan. Sebisa mungkin upgrade kesalahan yang baru nggak apa-apa supaya kamu juga tahu ilmu yang baru. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak akan dapat ilmu lagi. Jadi kalau salah tuh ya dalam kondisi tertentu perlu disyukuri juga, gitu ya. Yang penting nggak sengaja salah. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi sebelum kita akhiri? Eh, itu Ustazah, apa teh? Eh, kemarin itu sama materi takrir, Mm-mm. Kenapa? Takrir kenapa? Ada yang apa mau ditanyain? dan juga apa? Oh, Kemarin maksudnya ya, mau sekalian diuji takrirnya. ya apa? Boleh. Kamu masih ada waktu nggak? Karena kan ini udah di luar kesepakatan. Kalau aku sih masih free. Tapi kalau kamu, karena kamu udah nungguin lebih dari setengah jam, kamu mau kegiatan lain nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau terusin nggak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa Ustazah, masih ada waktu. Oke, ya udah. Silakan takrim. Eh, selanjutnya, hari ini kita akan membahas, Teman-teman, sapa dong. Masa ngomong terus nggak ada sapaannya? oh iya, saya ulangi, teman-teman, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang takrir. Takrir dalam ilmu tajwid adalah salah satu nama huruf sifat. Sifat Saya huruf. ulangi, Kok huruf sifat? Sifat huruf. saya deg-degan Ustazah dari tadi. Kaget. Hah? Huruf sifat. Apaan tuh huruf sifat? Sifat huruf. Ulang, ulang. Saya Itulah, ulangi, kamu tuh kurang tenang. Jadi tolong ditenangkan dulu. ya. Karena Saya nanti deg-degan. gak apa-apa, gak apa. Kan awal. Pokoknya santai. Ya, ini kan momen yang mungkin baru. Tapi eh, PR tenang itu harus dikerjakan oleh kita semua, bukan cuma Hasna, aku juga. Karena tiap momen itu punya gelora yang berbeda-beda gitu. Walaupun kita udah sering ngajar, misalnya kita ketemu audiens baru, mungkin rasanya akan berbeda. Atau kita berdiri di hadapan orang udah sering, tapi eh, kondisinya untuk apa itu kan kalau beda-beda juga rasanya beda lagi. Sekarang kamu nggak menghadapi banyak orang, cuma satu orang doang, tapi judulnya ujian. Nah, jadi ntar rasanya beda lagi. Jadi semua kita itu harus selalu terus belajar untuk tenang. Walaupun mungkin nggak bisa ya, tapi diupayakan aja.
Coba dulu, coba. Santai, Hasna. Hasna, kamu di Sukabumi ngajar di pondok apa gimana? Ngajar di madrasah, Ustazah. Oh, di madrasah. Berapa muridnya di madrasah yang dipegang? Eh lumayan banyak, kelas 7 kelas SMP. Hmm, eh, Materi. sampai 100 ada? Eh kayaknya kurang dari 100 Ustazah. Kurang ya? Oke. Oke, kamu public speakingnya nggak terlalu parah sih, cara ngomong udah karena mungkin udah berapa lama mengajar? Eh sudah mau tahun kedua. Oh, tahun kedua. Oke. Oke, kamu alhamdulillah tinggal ketenangan mungkin ya. Jadi kalau tenang itu kan kita bisa ngambil apa aja ya. Kita bisa dapat apa aja. Tapi kalau gerasak gerusuk kan di depan mata juga mungkin nggak bisa kepegang ya. Nggak kelihatan juga. Jadi tenang aja udah, tenang. Berusahalah untuk tenang walaupun nggak tenang-tenang. Coba, Ya, coba, ya. coba. Coba yuk. Dari takrir ya. Dari Saya. teman-teman. Teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang takrir. Takrir dalam ilmu tajwid adalah salah satu nama sifat huruf yang artinya mengulang. Ya, Teman-teman, ada yang sudah tahu itu takrir? Mengulangi apa? teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu takrir? Tadi kata apanya hilang. Jadi, teman-teman sudah tahu itu takrir? Itu Oh iya, takrir. Apa itu takrir? Tapi kamu udah lebih tenang loh daripada yang tadi. Berasa nggak bedanya? kerasa deg-degannya sudah berkurang. Ah, iya. Tapi kamu harus tetap deg-degan. Deg-degan itu tandanya jantungmu lagi bekerja. Iya, sudah betul. Kan serem kalau kamu nggak mau deg-degan. Coba diulang. Teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang takrir. Oke. Nadanya Dan jangan jangan terlalu naik. Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang gitu. Kalau tadi kan kamu, teman-teman, insya Allah kita hari ini akan membahas. Ah, jangan naik, jangan naik. Kita akan membahas tentang, jadi tuh bukan tentang salah, tapi kita upayakan elegan. Dan kalau elegan itu tidak selalu mengarah ke kanak-kanakan. Ini kan kalau kita ke anak-anak memang kayak gitu kan harusnya. Kita akan belajar tentang atau membahas tentang itu memang cocok banget ke anak-anak. Tapi kalau elegan untuk orang dewasa atau orang lebih lebih banyak umurnya di atas kita, kemudian dia berpendidikan, punya jabatan, itu jadi nggak cocok ya. Jadi aku pengen coba kita versi elegan dulu. Elegan itu soalnya masuk ke siapa aja. Tinggal nanti kita tambahin kalau ke anak-anak mungkin perlu ada ice breakingnya. Ice breaking tuh kayak mencairkan suasana lah, ntar lucu-lucuan atau bercanda sama mereka. Tapi ketika lagi fase serius kan elegan itu sangat oke masuk kemana aja. Coba diulang lagi. Yuk. saya ulangi, teman-teman, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang takrir. Ya, bagus banget. Santai, napas, jangan langsung maju lagi. Terus, Takrir dalam ilmu tajwid adalah salah satu nama sifat huruf mm-mm. yang artinya mengulang.
Nah, Apa? mengulang. Kenapa? Oh, Mengulang gitu. Yang artinya mengulang. Udah segitu aja. Mengulang. Nggak enak dengarnya. Mengulang. Gitu aja. saya ulangi. Takrir dalam ilmu tajwid adalah salah satu nama sifat huruf yang artinya mengulang. Ya. Apa yang harus diulangi, teman-teman? Hmm. Yang harus diulangi adalah getaran. Huruf yang memiliki sifat takrir adalah huruf ro. Cara pengucapan huruf ro dengan menggunakan takrir adalah ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Bukan ero, eri, eru. Ntar dulu. Getarannya, Hmm. Getarannya kenapa? getarannya tidak boleh berlebihan. Oke. Betul. Tapi juga nggak boleh kekurangan kan? Iya, betul. Dan berapa kali maksimal mengulang getaran? Kamu pernah tanya itu ke gurumu atau enggak? Maksud aku bukan Yusron aja ya, bukan Yogi aja. Tapi mungkin kamu ngaji di tempat lain, kamu pernah baca buku. Pernah nggak nemu keterangannya berapa kali maksimal pengulangan getaran pada sifat takrir ini? Pernah dengar nggak? Saya tahunya yang tafkhim itu satu getaran. Oh, tafsim. Tapi Kalau kalau takrir belum. belum. Hmm. Memangnya getaran di tafkhim berbeda dengan getaran di tarqiq. Iya, berbeda. Apa perbedaannya? Lebih banyak getaran di tarkik daripada di tafkhim. Kalau Hmm, tafkhim, yang saya dengar ya, Ustazah, hmm, tafkhim itu satu kali getaran cukup. hmm. Kalau Tapi tak kalau tarkik, lebih dari satu, tapi tidak terlalu banyak. lebih dari satu tuh berapa? Nah, itu saya nggak dengar cuman dan nggak nanya juga, Ustazah. Oke, oke, nggak apa-apa. Kalau untuk kondisinya kayak gitu, berarti kamu jangan sampai hanya bilang jangan berlebihan saja. Maksudnya penjelasannya jangan cuma segitu doang. Jadi pada saat kamu bilang takrir itu adalah mengulang, mengulang getaran, ya kan? Pada saat mengucap huruf yang tadi kamu contohkan ya. Terus aku lagi bersikap sebagai audiens awam nih ya. Terus kamu tadi contohin gini. Ro, ri, ru. Penggunaan takrir secara berlebihan, kan kamu maksudnya kan berlebihan kan? Kamu contohin ero, eri. Jadi aku tuh nggak fokus di getarannya. Aku fokusnya ke e-nya. Karena terdengarnya jelas sekali. Ero memang ada getaran yang lebih banyak. Tapi sebelum aku ketemu getaran, aku ketemu e dulu. Karena e yang diucap duluan. Jadi tuh aku kayak, hah? Jadi yang membedakan itu e-nya atau bagian mananya sih? Gitu. Itu kalau aku jadi audiens yang sadar banget dan jeli banget sama penjelasan guruku gitu atau pembicaranya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu menggunakan contoh seperti tadi, boleh-boleh aja sih. Tapi kamu bilang ada juga jenis kesalahan lain gitu loh dari pelafalan ro misalnya. Kayak dia mau ngomong R-nya, tapi tiba-tiba muncul vokal lain gitu. Ada e dulu.
Misalnya, ya nanti kamu carilah contohnya gitu. Karena memang ada kan orang-orang yang menyebut huruf ro tuh ada e-nya dulu. Itu memang ada. Tapi mungkin penempatannya tidak saat kamu lagi ngomongin si takrir. Karena kalau kamu mau ngomongin takrir, harusnya kamu fokus memberikan perbedaan di getarannya doang. Jangan bikin nambah lagi orang fokus ke tempat lain gitu. Makanya nanti kamu bisa dengar di video-video lain di Mastia Institute, aku sering bilang, kalau mencontohkan sesuatu, versi benar dan salahnya, kamu jangan sampai baca pakai nada yang berirama gitu. Misalnya kamu contoh man, misalnya fil ardi gitu ya. Kamu lagi nyontohin si ro kan, ada ro di kata fil ardi kan. Contoh pada kata fil ardi gitu. Cara baca yang benar fil ardi. Ah, jangan tuh dinadain dulu. Karena nanti orang fokusnya ke nadanya. Kan secara otomatis otak kita kan nggak bisa milih ya. Mau, ya udah aku nggak usah denger nadanya deh, aku fokus ke, kan nggak bisa. Kuping kita mau denger mah semua yang bisa didengar terdengar langsung kan. Jadi kalau kamu bilang fil ardi, cara baca yang benar adalah fil ardi, bukan fil ardi. Nah, gitu aja. Jangan fil ardi, bukan fil ardi. Iya, orang nanti kayaknya bagusan yang salah deh, soalnya udah ada iramanya gitu. Jangan sampai penyajian kita yang kurang tepat. Gitu ya. Ya, Aku kenapa ya. me- melebar ke tempat lain? Karena aku melihat kamu nggak terlalu banyak hal secara speaking ya untuk dirubah. Paling bagian-bagian yang ini konten tahsinnya itu. Jadi speaking tahsinnya itu lebih ke penyampaian konten tahsinnya. Tapi kalau pembuka, terus cara bicara kamu, ekspresi kamu, itu kan masuk dalam bagian public speaking juga ya. Dan kamu udah cukup punya itu bekalnya. Mau diulang lagi? Udah aja sudah. Kenapa? 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 Enggak kenapa. Gak kenapa-napa. Oke, kalau begitu, ya udah segitu dulu untuk ujian plus apa ya, coaching kayaknya nggak murni ujian ya, karena kamu diarahin juga. Segitu dulu untuk sesi kita. Insya Allah semoga sedikit ini bermanfaat. Nanti halal kamu mempelajari materi-materi lain tanpa harus menunggu hanya dari coachmu, supaya kamu bisa melakukan percepatan, gitu ya. Oke, terima kasih Hasna. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti aku kirim videonya ke coachnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Oke, dengan senang hati.